Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil tawli wal in'am wal 'izzatu allati la turam wal jiwaru alladhi la yudam. Assalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin al-khatam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa jami'i ummatihi al-khasi wal 'am wa ba'd. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pada hari ini kita masuk kepada pertemuan kedua dalam mata kuliah studi hadis. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang definisi atau pengertian dan bentuk-bentuk hadis. Definisi hadis berasal dari bahasa Arab yang jamaknya adalah al-ahadith yang memiliki beberapa ragam arti. Misalnya ada yang mengartikannya al-jadid, sesuatu yang baru sebagai lawan dari qadim. Ada pula yang menerjemahkannya khabar, kabar berita, ataupun qarib yang berarti dekat. Ulama lain menerjemahkan kata-kata hadis yang bisa berarti komunikasi, kisah, ataupun percakapan. Kata hadis terulang sebanyak 23 kali dalam Al-Quran dengan berbagai bentuknya yang memiliki ragam arti. Hadis kadang-kadang digunakan dalam makna komunikasi religius atau risalah kenabian atau bahkan Al-Quran itu sendiri. Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaba. Di ayat lain, fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadith. Dalam kedua ayat ini, hadis lebih diartikan sebagai risalah kenabian atau Al-Quran itu sendiri. Kata hadis juga dapat berarti kisah tentang suatu watak. Ya. Misalnya di Al-An'am ayat 68, kalau kita melihat perkumpulan orang yang mereka mempermainkan ayat-ayat Allah, mereka membicarakan dengan maksud memperolok risalah kenabian ayat-ayat Allah, maka hindari mereka hatta yakhudu sampai topik pembicaraan mereka itu fi haditsin ghairi, beralih kepada topik kisah pembicaraan yang lain. Hadis juga dapat berarti kisah. Wahal ataka hadithu Musa, sudah sampaikah kepadamu kisah tentang Nabi Musa? Kisah tersebut bisa jadi terjadi pada masa yang lampau atau kisah tersebut baru saja terjadi. Ya, bisa dilihat dalam Quran surah At-Tahrim ayat 3. Oke. Berikutnya pengertian hadis secara terminologis atau secara bahasa. Menurut ulama hadis, yang dimaksud dengan hadis adalah kullu ma uthiru 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyyah. Yang dimaksud dengan hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan beliau, perbuatan beliau, atau ketetapan beliau, atau bahkan sifat beliau, baik itu sifat dalam bentuk etikanya, akhlaknya, atau memang dalam bentuk kondisi fisiknya. Itu semua disebut sebagai hadis. Sedikit berbeda pengertian hadis menurut ulama usul fiqh. Menurut ulama usul fiqh, yang dimaksud dengan hadis adalah kullu ma sadara 'anin nabi, segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi atau dinukil dari nabi selain Al-Qur'an, yang itu merupakan perkataan beliau, perbuatan beliau, atau ketetapan beliau, mimma yasluhu ayyakuna dalilan li hukmin syar'iyyin, tetapi terbatas pada perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi yang dapat dijadikan
argumentasi atau dalil bagi hukum syara'. Artinya menurut ulama usul fiqh, hadis-hadis yang lain atau berita tentang nabi yang lain yang itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber dalil hukum syara', tidak berkaitan dengan hukum syara', maka itu tidak bisa disebut sebagai hadis atau sunnah. Sementara menurut ulama fikih, yang disebut sebagai hadis atau sunnah itu kullu ma thabata 'anin nabi, segala sesuatu yang ditetapkan berasal dari nabi tetapi dia bukan masuk perkara yang fardu atau perkara yang wajib. Nah, itu yang disebut sebagai sunnah atau sebagai hadis. Kemudian ulama juga memberikan pengertian hadis yang terbatas dan luas. Bagi yang mengatakan memberikan pengertian hadis secara terbatas, misalnya jumhur ulama mengatakan bahwa hadis itu adalah ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran au nahwaha. Segala sesuatu yang ma'udhifa, yang disandarkan, yang dinukil, diambil dari nabi, yang disandarkan kepada nabi, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari segi perkataan beliau, perbuatan beliau, atau ketetapan beliau atau yang lainnya. Tetapi ada pandangan dari ulama lain, misalnya dari Syekh Mahfud At-Tirmasi, beliau mengatakan bahwa hadis itu tidak hanya yang marfu' saja. Marfu' itu artinya disandarkan kepada Nabi, tetapi juga dapat juga disebut hadis bagi hadis-hadis yang mauquf, yakni sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, perkataan sahabat, perbuatan sahabat, atau bahkan maqtu. Maqtu itu artinya sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in, baik itu perbuatan tabi'in, perkataan tabi'in, itu bisa juga disebut sebagai hadis. Ini pengertian hadis yang cukup luas dari Syekh Muhammad Mahfud At-Tirmasi. Setelah kita mengetahui pengertian hadis, ada beberapa kata yang juga muradif, yang juga bisa diartikan sama dengan hadis, yaitu sunnah, khobar, dan athar. Secara bahasa, sunnah berarti at-tariqatu, jalan. Jalan itu bisa jadi jalan yang baik ataupun jalan yang buruk, karena ada hadis Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, ya, barang siapa yang membuat jalan sunnah yang baik kemudian ditiru, maka baginya pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya tanpa harus mengurangi pahala orang tersebut. Sementara menurut istilah ma uthiru anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw siratin sawa'un kana qabla al-bi'tsah am ba'daha aw ba'daha. Menurut istilah ulama hadis, bahwa yang dimaksud dengan sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik itu perkataannya, perbuatannya, ketetapannya, sifatnya, atau sejarah hidup Nabi, baik sebelum diangkat menjadi Nabi ataupun setelahnya. Nah, maka ulama mengatakan kalaupun ingin dibedakan, ya, sebagian ulama menganggap bahwa hadis dengan sunnah itu dalam pengertian yang sama. Tetapi kalau memang mau dibedakan, maka hadis itu khusus setelah diangkat menjadi nabi. Artinya perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi setelah beliau diangkat menjadi nabi. Sementara sunnah, perbuatan, ketetapan, sejarah hidup Nabi sejak diangkat atau sejak sebelum diangkat menjadi nabi. Artinya sepanjang hidup Nabi itu semua disebut sebagai sunnah. Artinya Nabi bertahanus ke Gua Hira, Nabi uzlah dan lain-lain, Nabi menyendiri, itu semua adalah sunnah. Termasuk Nabi berdagang, Nabi menjadi pengembala kambing. Dalam pengertian ini juga disebut sebagai sunnah, tapi bukan dalam artian hadis. Kata lainnya adalah khobar, yang berarti warta atau berita yang disampaikan dari seseorang kepada orang yang lain.
Sementara menurut ulama hadis yang dimaksud dengan khabar adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam au ghairihi. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi atau yang lainnya. Yang dimaksud lainnya di sini adalah para sahabat dan para tabi'in. Sama dengan sebelumnya, ulama sebagian menganggap sama antara khabar dengan hadis. Jadi dua istilah ini bisa dipertukarkan. Anda bisa mengatakan ada khabar sahih dari Nabi, ada juga bisa katakan ada hadis sahih dari Nabi. Sementara ada yang membedakan bahwa hadis itu khusus hadis itu khusus dari Nabi, artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Sementara khabar itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada selain Nabi. Sementara ada juga yang membedakan bahwa kalau hadis itu khusus dari Nabi, sementara khobar itu umum, bisa datang dari Nabi, bisa sesuatu yang datang dari sahabat atau dari tabi'in, artinya khobar lebih umum daripada hadis. Istilah lainnya adalah athar. Athar itu artinya jejak. Ya. Oke, sementara perbedaannya sama seperti tadi, sebagian ulama menganggap bahwa hadis dengan athar itu sama. Kemudian ada yang membedakan bahwa hadis lebih khusus kepada Nabi, sementara athar itu tidak disebutkan kepada Nabi, tidak dinisbahkan kepada Nabi, tetapi kepada sahabat dan tabi'in. Para fuqaha lebih luas lagi mengatakan bahwa athar itu dapat diartikan juga perkataan ulama salaf, perkataan sahabat dan perkataan tabi'in. Ini artinya lebih luas ya. Oke. Selanjutnya, jika ditinjau dari sumbernya, hadis itu dapat dibagi menjadi dua. Ada yang namanya hadis qudsi, ada yang namanya hadis nabawi. Hadis qudsi itu hadis yang maknanya dari Allah, tapi lafadznya adalah disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi bisa jadi dalam bentuk ilham atau dalam bentuk mimpi. Jadi Nabi bermimpi mendapatkan perintah, tetapi itu bukan Al-Qur'an. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengabarkan ilham atau mimpi tersebut dengan susunan kata, susunan lafaz dari Nabi itu sendiri. Sementara kalau hadis nabawi, hadis yang makna dan lafadznya memang berasal dari Nabi. Kalau ingin dilihat persamaan dan perbedaannya, sebenarnya sama, kedua-duanya berasal dari Allah. Karena walaupun hadis itu sendiri, ucapan Nabi itu ya tidak lepas dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perbedaannya nanti terletak pada penisbatannya. Kalau dia hadis biasanya dicirikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bla 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 bla. Sementara kalau hadis qudsi biasanya ada ciri khususnya, yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda fi ma yarwihi an rabbih. Dengan periwayatan tersebut merupakan periwayatan dari Tuhannya. Artinya Nabi meriwayatkan dari Tuhannya. Nah, itu namanya hadis qudsi. Atau kalau kita temukan hadis Nabi nanti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda qala Allahu azza wa jal, Allah berfirman. Nah, itu merupakan ciri dari hadis qudsi. Oke. Kemudian perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an itu apa? Ya. Kalau kita lihat, Al-Qur'an itu lafaz dan maknanya dari Allah, sementara hadis qudsi lafaz dari Nabi, itu ada kesalahan ya. Lafaz dari Nabi, makna dari Allah. Kemudian Al-Qur'an menjadi mukjizat. Ya, artinya Al-Qur'an menantang kaum musyrikin untuk membuat Al-Qur'an serupa, ya. Tetapi tidak ada yang mampu. Sementara hadis qudsi tidak dijadikan mukjizat. Tidak ada tantangan kepada kaum kafir Quraisy untuk membuat hadis qudsi. Kemudian Al-Qur'an dinukil secara mutawatir. Artinya dinukil oleh orang banyak dalam setiap generasi yang tidak mungkin mereka bersepakat dusta.
Sementara hadis qudsi ada yang mutawatir tapi tidak seluruhnya, bahkan lebih banyak hadis-hadis yang sifatnya hadis ahad, ya, tidak sampai derajat mutawatir. Kemudian membaca Al-Quran merupakan ibadah, ya, dihitung per hurufnya mendapat 10 ganjaran. Walaupun membaca tanpa niat mempelajari sudah ibadah. Sementara hadis qudsi tidak ada penegasan bahwa membaca satu huruf dari hadis qudsi merupakan ibadah. Ya, membaca hadis qudsi bisa jadi mendapatkan ibadah, tetapi ibadahnya hadir karena belajarnya, karena niat yang ada di dalamnya, bukan karena per huruf yang dibaca. Kemudian perbedaan lainnya, Al-Quran wajib dibaca dalam setiap sholat, sementara hadis qudsi tidak dibaca dalam sholat. Tadi sudah ada hadis qudsi dan ada hadis nabawi. Untuk hadis nabawi kemudian terbagi menjadi 5 bentuk. Ada nanti perkataan Nabi yang disampaikan oleh sahabat yang lain, itu namanya hadis qauli. Hadis qauli adalah hadis-hadis yang isinya perkataan Nabi. Ada pula hadis yang tidak dikatakan oleh Nabi, tetapi beliau melakukannya. Contoh misalnya Nabi sholat, ketika Nabi sholat, Nabi mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram. Nah, kemudian peristiwa ini dilaporkan, diceritakan oleh sahabat, maka itu juga disebut sebagai hadis, namanya hadis fi'li. Ada pula sesuatu yang tidak dikatakan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh sahabat. Misal ada sahabat yang makan daging dhab. Daging dhab ini sejenis bentuknya sejenis biawak, warnanya lebih ke putih, ya, lebih berwarna putih, tapi dia tidak tinggal di sungai, dia tinggal di padang pasir. Beda, ya, beda dengan biawak di Indonesia, tapi bentuk-bentuknya ya seperti itu kurang lebih. Nabi ditawari untuk makan binatang ini dan Nabi tidak terbiasa memakannya, tetapi Nabi tidak juga melarang sahabat lain untuk melakukan hal yang sama. Tidak melarang Nabi untuk memakan binatang tidak melarang sahabat untuk memakan binatang tersebut. Maka itu juga disebut sebagai hadis, namanya hadis takriri, kesepakatan, ketetapan dari Nabi. Ya, ketetapan Nabi itu biasanya dalam bentuk 2 hal. Nabi mengatakan iya atau Nabi mendiamkan, artinya Nabi tidak melarang. Yang keempat ada namanya hadis hammi. Hammi ini cita-cita, keinginan Nabi. Nabi ingin melakukan sesuatu, tetapi ternyata sebelum dilakukan hal itu, Nabi sudah keburu meninggal. Nah, itu namanya hadis hammi. Itu juga menjadi hadis, ya, menjadi sunnah bagi kita untuk melakukannya. Kemudian ada hadis ahwali, tentang kondisi fisik Nabi, sifat Nabi, misal bagaimana rambut Nabi, bagaimana kulit Nabi, bagaimana warna telapak tangan Nabi dan lain-lain. Saya kira itu yang dapat kita pelajari di awal ini. Silahkan nanti Anda cari contoh-contohnya, contoh hadis qauli, contoh hadis fi'li, contoh hadis takriri, akan kita kirimkan juga pada artikel-artikel yang akan dibagikan berikutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.